Halo semuanya, Nana. Bertemu lagi dengan saya Pak Urfan. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi, yaitu menjelaskan potensi darat dan perairan Indonesia. Ya, jadi di materi kemaritiman, ya, salah satu sebabnya adalah potensi darat dan perairan di Indonesia. Untuk itu langsung saja kita bahas. Oke, yang pertama adalah potensi darat di Indonesia. Jadi, nana semuanya, kalau semisal kita membahas tentang potensi darat di Indonesia, maka Indonesia itu berada di dua pegunungan muda, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Ya, ini sudah saya jelaskan pada awal materi ya. Jadi dari pegunungan Sirkum Mediterania dan Pasifik, maka dari itu Indonesia itu dipengaruhi oleh tiga lempeng Indo Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, dari hal tersebut, maka dari itu Indonesia itu memiliki potensi antara lain kaya akan sumber daya alam, ya, kaya akan gunung api, ya, terus tanahnya subur, lalu apalagi ya, banyak mineral yang dibutuhkan oleh beberapa kegiatan industri ya. Jadi bisa dikatakan Indonesia itu menjadi negara yang kaya akan keanekaragaman hayati ya. Contohnya pada peta di sebelah kanan ya, itu peta persebaran barang tambang. Nah, ini potensi darat di Indonesia ya. Jadi kalian bisa mengamati ya, ada aluminium ya kan, ada asbes, aspal, batu bara ya, bauksit, belerang, biji besi, emas, fosfat, garam ya, gas alam, gypsum, grafit, granit, intan, kapur, mangan, marmer ya, mika, minyak bumi, nikel, pasir kuarsa, perunggus, semen ya, tembaga, timah ya, itu hampir semua wilayah Indonesia itu memiliki sumber daya alam. Nah, itu tidak lepas karena kondisi Indonesia yang berada di pertemuan pegunungan Sirkum Mediterania dan Pasifik ya, dan di antara tiga lempeng Indo Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik ya, gitu ya. Lanjut. Selanjutnya potensi perairan darat ya. Jadi perairan darat di Indonesia itu memiliki potensi ya, baik itu dari segi ikan ya, ikan air tawar, lalu dari segi pariwisata ya, lalu dari segi wisata perairannya ya, lalu dari potensi ekosistem yang ada di sungai ya, itu dapat dijadikan potensi perairan darat yang ada di Indonesia. Lah, di sini sudah ada data ya, Sungai Kapuas ya, ini sungai terpanjang di Pulau Kalimantan serta di Indonesia, yaitu panjangnya kurang lebih 1143 km ya, itu Sungai Kapuas ya. Lalu yang kedua Sungai Mahakam ya, masih di Kalimantan, ini kurang lebih 920 km. Lalu Sungai Barito ya, di Kalimantan 900 km. Sungai Batanghari ini di Sumatera 800 km. Sungai Musi di Sumatera 750 km. Sungai Membramo di Papua, ini terpanjang di Pulau Papua, yaitu 670 km. Dan Sungai Membramo ini termasuk sungai yang unik ya, dari sumber mata airnya dia terbentuk sungainya karena mencairnya es di puncak Jayawijaya. Nah, itu sungai yang cukup sensasional ya, karena dia sumber airnya itu tidak hanya dari air hujan tapi dikarenakan karena es yang mencair. Lalu Sungai Bengawan Solo di Pulau Jawa panjangnya 548 km ya. Ini contoh gambarnya. Sungai Musi ya, Sungai Mahakam, Sungai Barito ya, ini digunakan untuk lalu lintas pengambilan batu bara ya. Nah, terus Sungai Kapuas, Sungai Batanghari, Sungai Bengawan Solo, Sungai ini Citarum di Jakarta, ini Sungai Kuantan, Sungai Membramo ya. Oke, lanjut. Selanjutnya danau ya. Danau juga termasuk bagian dari perairan darat di Indonesia. Nah, kalau semisal kita bicara danau, maka ada 4 jenis danau dan itu semuanya ada di Indonesia. Yang pertama ada danau yang terbentuk karena
atau danau tektonik. Danau yang terbentuk karena aktivitas tektonisme, contohnya danau Tawuti. Ya, pergerakan lempeng, pergeseran lempeng menyebabkan ada daerah yang rendah dan terisi oleh air. Nah, itu danau tektonik. Kalau danau vulkanik karena aktivitas gunung api atau vulkanisme, ya, ini danau Singkarak, danau Batur. Lalu danau tektovulkanik ini campuran atau gabungan antara tektonisme dan vulkanisme. Jadi ada pergeseran lempeng dan ada aktivitas gunung api. Contohnya Danau Toba. Jadi Danau Toba itu termasuk danau terbesar di dunia dan Indonesia ya termasuknya ya. Dan Danau Toba itu terbentuk karena gunung Toba Purba yang meletus lalu meninggalkan kawahnya, dan di Danau Toba itu sendiri juga ada pergerakan lempeng, ada sesar. Maka dari itu disebut sebagai danau tektovulkanik. Dan yang terakhir danau Kars atau Kapur. Nah, contohnya ini Dolin di daerah Gunung Kidul. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi dari danau ini bisa kita gunakan untuk aktivitas pariwisata ya, untuk aktivitas perikanan, untuk aktivitas transportasi ya, transportasi air ya, dan sumber air juga ini ya. Ini Danau Toba ya, terus Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Matano, Danau Poso, Danau Sentani, Danau Tawuti, Danau Paniai, Danau Ranau ya. Ini ya. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya perairan laut di Indonesia. Jadi potensi atau aktivitas perairan laut di Indonesia, saya akan membicarakan peristiwa-peristiwa apa saja, peristiwa-peristiwa alam apa saja yang terjadi di Indonesia dan berdampak baik itu positif negatif ya, kita bahas semuanya ya. Oke, baik di Indonesia ya. Yang pertama peristiwa El Nino dan La Nina, ini gambarnya. Lalu peristiwa upwelling dan downwelling, ini gambarnya. Dan yang terakhir peristiwa pasang surut air laut, ini gambarnya. Jadi yang pertama adalah El Nino dan La Nina. Ini bisa kalian gambarkan. Yang atas ini El Nino. El Nino ini adalah peristiwa memanasnya perairan Samudra Pasifik bagian timur ya, ini berdekatan dengan Amerika, benua Amerika ya, yang mengakibatkan terjadinya peningkatan uap air di daerah Samudra Pasifik bagian timur ya, dekat dengan Amerika, sehingga menyebabkan benua Amerika mengalami evaporasi yang tinggi ya, lalu terjadi hujan yang cukup tinggi di daerah Amerika. Ini El Nino ya. Dan Indonesia kebalikannya, Indonesia mengalami musim kemarau karena Indonesia tidak terjadi evaporasi ya, penguapan di lautan yang cukup rendah. Maka dari itu Indonesia mengalami musim kemarau ya. Kebalikannya La Nina. La Nina itu terjadi pemanasan di perairan Samudra Pasifik bagian barat ya, ini dekat dengan Asia, dengan Indonesia ya. Dampaknya apa? Dampaknya terjadi evaporasi yang cukup tinggi ya, dan tingkat presipitasi atau hujan ya itu meningkat di Indonesia ya. Dampaknya Indonesia mengalami hujan yang tinggi dan bisa jadi menjadi ancaman bencana banjir ya. Kebalikannya di Amerika dia mengalami musim kemarau. Nah, itu ya El Nino dan La Nina. Selanjutnya peristiwa upwelling dan downwelling. Nah, ini gambarnya nih. Ya, upwelling itu dipengaruhi oleh angin yang berasal dari daratan ya. Ini masa air dalam perairan laut dalam itu terangkat ke permukaan. Sedangkan downwelling kebalikannya, masa air di permukaan turun ke laut bagian dalam ya, upwelling dan downwelling. Lalu selanjutnya pasang surut air laut. Nah, ini ya, pasang surut air laut ini juga termasuk peristiwa perairan laut di Indonesia. Ini juga banyak pengaruhnya sebenarnya. Kalau misalnya kita bisa kaji lebih mendalam, ini bisa digunakan, dimanfaatkan oleh nelayan atau petani garam ya, untuk membuat garam, lalu juga tambak daerah pesisir ya. Nah, ini juga dapat dimanfaatkan, ataupun kalau dengan teknologi menggunakan bisa jadi digunakan sebagai energi listrik juga karena pasang surut air lautnya ini sendiri ya. Oke, itu untuk potensi perairan, baik itu perairan laut ataupun potensi darat ya, ataupun perairan darat di Indonesia.
Ya, silakan bisa kalian pelajari, kalian bisa putar ulang ya materi atau video ini ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya, selamat belajar.